Haleluya, shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam program kesayangan kita bersama-sama Saat Teduh bersama Pastor Yoel. Senang sekali malam hari ini saya dapat kembali berjumpa dengan saudara-saudara setelah kemarin kita ada libur. Karena mohon maaf kemarin saya harus ada meeting saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya percaya itu semua karena anugerah dari Tuhan. Dan siapkan hati pikiran saudara-saudara semua. Kita sama-sama malam hari ini rindu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahwa saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka hidup kita akan diberkati, hidup kita akan dipulihkan. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan kita luar biasa. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur hari ini buat saudara-saudara yang sudah bergabung, ada Ci Eka, ada Bro Oki, ada Bro Veldi, shalom, shalom, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan kita baik, amin. Dan sama-sama kita malam hari ini akan menaikkan sebuah pujian. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berdoa buat setiap kita semua malam hari ini, kita semua bisa diberkati melalui Saat Teduh bersama Pastor Yoel malam hari ini. Karena itulah yang menjadi kerinduan saya, itulah yang menjadi target kita semua, bahwa hidup kita saat kita dekat dengan Tuhan, maka kita beroleh berkat yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, kita akan memulai Saat Teduh bersama Pastor Yoel malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, selamat malam. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami sampai detik ini masih boleh ada. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami tahu banyak pergumulan, banyak tantangan, rintangan yang harus kami hadapi dalam hidup kami. Tetapi kalau kami boleh bersekutu di bawah kaki-Mu, kalau kami bersama-sama boleh menyembah, memuji nama-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau pasti ada bersama kami, Engkau di sisi kami, Engkau di samping kami, Engkau menjaga kami, memberi kami kekuatan, sehingga apapun masalahnya, apapun rintangannya, kami percaya bahwa Tuhan pasti membuat kami dapat menaklukkannya. Tuhan pasti membuat kami menang dari setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini kami ingin memberikan persembahan korban bagi Engkau. Biarlah persembahan melalui korban pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan kami semua, layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mau mulai Saat Teduh bersama Pastor Yoel malam hari ini. Setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Sama-sama kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah pujian yang berjudul Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Haleluya. Kita pujikan pujian ini sama-sama. Kasih setiamu yang lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau
sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, kita mau angkat suara kita, katakan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini dari awal, sama-sama dengan segenap hati kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Katakan, kasih setiamu, kasih setiamu yang lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama angkat tangan kita. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapa
siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari mengucap syukur sama-sama. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Lagi sama-sama katakan, siapakah aku ini? Haleluya. Biji matamu. Oh, dengan apa kami harus membalas selain dengan memuji dan menyembah nama-Mu? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Kita adalah biji matanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Haleluya, kami menyembah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu, kita sembah Dia. Haleluya, kami menyembah nama-Mu Yesus. Ya ralabalaba sikana ya rapasekene ya ralabalaba. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, menikmati kasih setia-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Rajaku. Kami sembah Engkau Tuhanku, Bapakku yang ajaib. Kami meninggikan nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak untuk ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu. Hanya Engkau yang ku andalkan Tuhan. Hanya Engkau
sama-sama angkat suaramu, berikan korban pujian, berikan korban yang berkenan kepada Tuhan. Melalui suaramu, melalui hatimu, melalui segenap jiwamu dan pikiranmu. Haleluya, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan masalahmu, serahkan pergumulanmu, percaya kepada nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Kami rindu selalu berada di dekatmu, Yesus. Haleluya. Hosana bagi namamu. Engkau yang layak, Engkau yang layak, terima pujian, terima sembah. Mari sama-sama satu hati, mari sama-sama sepakat bahwa ada mujizat, bahwa ada pertolongan Tuhan. Sama-sama sepakat, sehati, sepikir. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita semua malam hari ini. Pertolongannya, mujizatnya, kuasanya, kemuliaannya akan dinyatakan malam hari ini. Sepakat sama-sama sembah namanya. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
mustahil bagi Engkau. Katakan mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan, haleluya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Haleluya. Oh. Katakan sama-sama mujizatnya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, kami percaya kepadamu bahwa mujizat-Mu Engkau sediakan bagi setiap kami yang berseru kepada nama-Mu. Engkau menyediakan mujizat-Mu bagi kami yang percaya kepadamu, bagi kami semua yang berseru-seru kepada nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami diangkat, hidup kami dipulihkan, hidup kami mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, biar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan, sehingga setiap kami boleh melihat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi dalam setiap hidup kami semua. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, Engkau Tuhan yang sungguh baik, Engkau Tuhan yang sangat baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap bersyukur, kami tetap percaya rencana Tuhan jauh melebihi segala rancangan hidup kami sendiri. Kami percaya Tuhan pasti mendatangkan rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu hanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mau terima dan sambut kebenaran firman-Mu. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, supaya saya bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara. Kasih like, haleluya. Supaya saya bisa melihat, biar like itu bukan buat saya, tetapi like yang saudara-saudara berikan, itu hanya dipersembahkan kepada Tuhan. Itu artinya saudara-saudara semua mengasihi, mencintai Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Dan malam hari ini sama-sama saudara-saudara, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul permusuhan dengan Tuhan. Firman Tuhan kita malam hari ini judulnya adalah permusuhan dengan Tuhan. Amin. Yes, mari kita buka ayatnya sama-sama. Di dalam Yeremia pasal yang ke-36, ayatnya yang ke-23. Yeremia 36, ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan buat saudara-saudara, dan saudara-saudara memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka Raja Yoyakim mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api.
yang di perapian itu sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah tentang Nabi Yeremia di mana ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia untuk memperingatkan bangsa Yehuda supaya bertobat dari segala kejahatannya, tetapi yang terjadi malah bangsa Yehuda mengeraskan hatinya. Dan itu ditandai dari apa? Kita bisa lihat, Raja Yoyakim, Raja Yehuda, ketika menerima firman Tuhan yang tertulis, kalau zaman sekarang ini Alkitab, saudara-saudara. Ketika Raja Yoyakim menerima Alkitab, menerima firman Tuhan yang tertulis, Raja Yoyakim bukan bertobat, tetapi apa yang dilakukannya? Raja Yoyakim malah membuang firman Tuhan itu ke dalam perapiannya. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan malam hari ini? Yang bisa kita pelajari sama-sama begini, saudara-saudara. Bahwa ketika Yoyakim diperingatkan melalui Alkitab, ketika Yoyakim diperingatkan melalui firman Tuhan yang tertulis, tetapi Yoyakim malah membakarnya, malah melempar firman Tuhan itu ke perapian. Itu artinya apa? Banyak orang ketika dia hidup dalam dosa, lalu firman Tuhan, lalu Alkitab berbicara untuk menegur, untuk menasehati, yang terjadi adalah apa? Orang itu malah meninggalkan firman. Orang itu malah membakar firman Tuhan. Membakar dalam artian menghanguskan firman, tidak peduli dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajarannya apa? Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, kalau kita ditegur oleh Alkitab, maka saya mau katakan, jangan sekali-sekali saudara-saudara membakar firman Tuhan. Artinya, jangan sekali-sekali saudara-saudara meninggalkan firman. Saudara-saudara bersikap tidak peduli kepada firman Tuhan. Hati-hati, jangan sampai. Karena apa saudara-saudara? Ketika kita mulai membuang firman Tuhan dari hidup kita, itu artinya kita sedang membangun suatu hubungan permusuhan dengan Tuhan. Ketika Yoyakim membuang gulungan kitab itu ke dapur perapiannya, ke perapiannya maksud saya. Yang terjadi, Yoyakim sedang membangun hubungan yang buruk dengan Tuhan. Tanpa disadari kadang-kadang saudara-saudara, yang kita lakukan sama seperti Yoyakim. Kalau firman Tuhan menegur setiap kita, kadangkala kita kayak pura-pura budek. Kadangkala kita malah menyingkirkan firman Tuhan itu. Kadang-kadang kita malah membuang firman Tuhan itu jauh-jauh dari hidup kita. Kalau kita dengar khotbah hari Minggu, firman Tuhan itu berbicara seharusnya untuk setiap kita. Atau kalau kita dengar ibadah saat teduh seperti malam hari ini, dan kita tahu firman Tuhan itu sedang berbicara dalam hidup kita, tetapi yang kita lakukan, itu mah omongan hamba Tuhan. Ini mah omongannya Pastor Yoel aja lah. Ini mah omongan anak kemarin sore, anak ingusan ini, pendeta ingusan ini baru ngomong, ini mah omongan manusia. Hati-hati. Sebagai hamba Tuhan saya mengasihi saudara-saudara. Saya mau katakan, kalau firman Tuhan itu berbicara dalam hidup saudara-saudara, lalu saudara-saudara mulai meremehkan, saudara-saudara mulai gak menghormati lagi firman Tuhan, hati-hati. Tandanya saudara-saudara sedang membangun permusuhan dengan Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa musuhnya Tuhan itu hanya iblis. Musuhnya Tuhan itu hanya Lucifer. Tetapi yang sebenarnya musuh Tuhan adalah apa? Adalah setiap orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Kalau saudara-saudara baca ayat-ayat di bawahnya, mengerikan sekali. Ketika Raja Yoyakim membakar, Tuhan langsung sampaikan firman kepada Nabi Yeremia bahwa nanti Raja Yoyakim akan mengalami penghukuman. Dan penghukumannya itu sangat ngeri.
Kalau saudara-saudara bisa baca ayat yang ke-30, ayat 31, ayat 32, saudara-saudara bisa lihat di situ hukuman-hukuman Tuhan buat Yoyakim. Ya, mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Itu hukuman yang sangat tidak terhormat. Nah, kalau kita menolak firman, kita tahu ujung-ujungnya kita tidak akan jadi orang yang terhormat. Ujung-ujungnya kita gak akan diberkati. Ujung-ujungnya kita akan rugi sendiri. Nah, oleh sebab itu malam hari ini saudara-saudara, saya mau ingatkan buat kita semua. Jangan kita menjadi seperti Raja Yoyakim. Jangan kita mengikuti cara hidup Raja Yoyakim. Kalau kita ditegur firman, terima firman Tuhan itu. Amin. Nah, yang kedua, saya catat saudara-saudara dan saya pelajari. Arti dari membakar gulungan kitab itu juga bukan hanya kita menolak firman, tapi secara sederhana, ketika kita tidak mau membaca firman, ketika kita tidak mau merenungkan firman, ketika kita tidak mau mempelajari Alkitab, nah itulah hal sederhana dari membakar firman Tuhan ke dalam perapian. Kalau kita tidak mau baca firman, merenungkan firman, dan mempelajari firman Tuhan, kita sedang membakar firman Tuhan di dalam perapian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bacalah firman Tuhan, renungkan firman, lakukan firman, pelajari ayat-ayat firman Tuhan. Alkitab itu jangan saudara-saudara diamkan di meja belajar saudara-saudara. Alkitab itu jangan disimpan di lemari saudara-saudara, jangan disimpan di tas saudara-saudara. Jangan hanya ada aplikasi Alkitab di HP saudara-saudara, tapi saudara-saudara tidak pernah membaca. Tetapi firman Tuhan itu harus kita baca, firman Tuhan itu harus kita renungkan. Bahkan walaupun kita bukan hamba Tuhan, kita perlu mempelajari firman Tuhan. Kalau kita mempelajari firman, merenungkan, membaca, saya yakin saudara-saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu akan harmonis. Orang-orang yang malas baca firman, orang-orang yang malas merenungkan firman dan mempelajari firman, saya sebut itu sebagai musuh Tuhan. Loh, mengapa kok saya bisa disebut, mengapa kok Pastor Yuel sebut itu sebagai musuh Tuhan? Karena melakukan firman, gini, membaca firman Tuhan aja enggak, merenungkan firman Tuhan aja enggak, mempelajari Alkitab aja enggak, apalagi kita melakukan firman Tuhan. Ya kan banyak orang-orang selalu berkata alasannya macam-macam. Saya temui kalau, ayo kamu baca firman Tuhan, ayo kamu renungkan firman. Lalu apa yang dikatakan orang-orang? Aduh pendeta ini saya lagi capek. Aduh pendeta bisnis saya ini lagi rame-ramenya, saya nggak sempet, saya sibuk banget. Aduh pendeta saya nih kalau baca Alkitab baru baca ayat di depan, satu ayat aja saya sudah ngantuk. Saya mah gak bisa baca firman orangnya, saya mah sukanya dengerin khotbah. Berapa banyak orang-orang Kristen yang mengaku melakukan firman. Tetapi ketika ditanya apakah dia baca firman, merenungkan firman dan mempelajari firman, lalu jawabannya nol. Saudara-saudara, melakukan firman Tuhan, itu tidak usah muluk-muluk. Tidak usah hal yang besar-besar dulu. Hal-hal yang simple. Saudara-saudara perhatikan. Kalau saudara-saudara baca firman, renungkan, pelajari firman Tuhan. Saudara-saudara sudah melakukan firman Tuhan. Gak usah dulu melakukan firman Tuhan yang susah-susah. Gak usah dulu melakukan firman Tuhan yang berat. Baca, renungkan, pelajari. Engkau sudah melakukan firman. Masalahnya banyak orang hanya punya alasan. Kalau kita bertanya, kalau kita berkata, kita nggak punya waktu. Semua orang pasti nggak punya waktu. Persoalannya adalah, apakah kita mau
Persoalannya adalah apakah kita mau menyediakan waktu untuk baca firman, renungkan firman, pelajari firman. Persoalannya bukan kita sibuk, tetapi sudahkah kita meluangkan waktu kita untuk merenungkan firman. Amin, saudara-saudara. Jadi malam hari ini, yang kedua saya mau bilang, mari kita semua rajin baca firman. Mari kita semua rajin merenungkan dan mempelajari firman. Jangan merasa cukup dengan hanya dengar khotbah. Saudara-saudara, untuk engkau mengenal Tuhan, engkau nggak bisa mengenal melalui khotbah saja. Harus dua, baca firman dan dengar khotbah. Amin. Kita harus membaca Alkitab. Itu sesuatu hal yang nggak bisa kita tawar lagi. Untuk mengenal Tuhan, nggak cukup hanya dengan datang ibadah. Nggak cukup hanya dengan dengar pendeta. Tapi kita harus mau baca. Dan saya yakin setiap kita yang rajin baca firman, maka kitab Mazmur digenapi dalam hidup kita. Setiap orang yang merenungkan membaca firman Tuhan, bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan pernah kering, yang selalu berbuah pada masanya. Dan ayat janji Tuhan di dalam kitab Mazmur, kalau kita rajin baca firman, merenungkan firman, dan melakukan, mempelajari firman, maka kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin, saudara-saudara. Itu artinya setiap kita pasti punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mengasihi kita. Kita akan menjadi biji matanya Tuhan. Tapi lihat, kalau kita tidak mau mendengar firman, kalau kita tidak mau merenungkan firman, tidak mau baca firman, apa yang terjadi? Kita akan seperti Yoyakim. Hidup kita ujungnya tidak akan mendapat kemuliaan. Tapi saya berdoa malam hari ini setiap kita semua, saudara-saudara yang melihat baik secara live lewat Instagram maupun nanti secara siaran ulang melalui YouTube, saya berdoa setiap kita semua boleh menjadi pendengar firman, boleh menjadi orang yang suka baca, suka renungkan, mempelajari firman, dan melakukan firman. Sehingga hidup kita punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Biar iblis aja yang jadi musuh Tuhan. Kita jadi kekasih Tuhan. Dengan baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari sama-sama kita akhiri saat duduk bersama Pastor Yoel malam hari ini dengan berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kami melihat Raja Yoyakim menolak firman dengan cara membakar firman itu. Dan ampuni kalau seringkali kami bersikap seperti Yoyakim, kami menolak firman, kami membuang firman jauh-jauh dari hidup kami. Dengan cara kami tidak mau baca, dengan cara kami tidak mau mempelajari dan merenungkan firman. Ampuni kami Tuhan. Dan biar setiap kami malam hari ini mulai bertobat. Kami yang sudah mendengar firman, kami mau menerima dengan sukacita. Karena ketika kami terima firman-Mu dengan sukacita, maka firman Tuhan itu sedang ditanam di dalam hati yang subur, di tanah yang subur. Dan Abang-Mu berdoa, setiap firman yang disampaikan malam hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi boleh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah mengikuti, baik kami yang mengikuti live lewat Instagram malam hari ini, dan mungkin kami ada yang mengikuti lewat siaran ulang melalui YouTube. Hamba-Mu berdoa, Engkau memberkati setiap kami, karena kami telah menjadi pendengar dan pelaku firman. Kami sudah memuji menyenangkan hati-Mu, dan biar hati-Mu disenangkan, hamba-Mu percaya, Kau berikan jalan keluar, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan berkat yang baru, yang melimpah dalam setiap hidup kami anak-anak Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang berseru-seru kepada nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara, angkat dua belah tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita berkata,
Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biar kita tetap setia dalam mengiring Tuhan melalui saat teduh seperti ini. Saudara-saudara bisa ikuti terus. Dan saya berdoa setiap kita yang ikut dengan rajin, saudara-saudara diberkati dengan berkat yang luar biasa. Dan jangan lupa akan ada siaran ulang lewat YouTube. Saudara-saudara mungkin yang diberkati, besok saya akan upload di YouTube. Kalau mau dengar firman Tuhannya lagi, diulangi lagi, puji Tuhan, silahkan. Bahkan kalau saudara-saudara mau share di YouTube yang saya punya di channel Yuel Irawan Luestian, saudara-saudara boleh share ke orang-orang lain, supaya orang lain juga menerima pemulihan berkat firman Tuhan. Haleluya. Dan kita semua ujung-ujungnya akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara-saudara. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok. Dan terakhir, besok ada menara doa. Saya juga ikut di sana menara doa. Saudara-saudara, walaupun saya nggak ada di layar, tapi saya di balik layar. Ya, saya berdoa juga. Saya selalu berdoa. Setiap menara doa saya nggak pernah skip. Selama di Kudus saya tertib, disiplin. Ya, karena diajar Bapak Gembala, Ibu Gembala selalu mendorong terus. Dan puji Tuhan, sekarang saya luar biasa. Menara doa nggak pernah bolong-bolong lagi. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara juga jangan lewatkan kalau punya waktu menara doa jam 11 di Instagram dan Facebook AGCC GBT Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.